Apa kategori yang cocok untuk channel course di YouTube? Menurut saya pribadi, kategori yang cocok untuk channel course yang ada di YouTube itu adalah education atau pendidikan. Kenapa education atau pendidikan? Kalau blog dan orang itu, kalau blog dan orang itu biasanya itu kita kayak ngevlog gitu, bikin video vlog, kemudian menjelaskan sesuatu seperti bercerita kepada subscriber kalian, membahas peristiwa-peristiwa tertentu yang kalian buat ke dalam bentuk konten dan diupload ke YouTube. Nah, saya rasa untuk kategori blog dan orang itu lebih ke personal si pemilik channel. Kalau kategori yang cocok untuk channel course versi saya itu adalah pendidikan. Karena course itu kan memberi motivasi ya, dimana motivasi itu ya tujuannya untuk mendidik karakter seseorang supaya lebih bijak dalam mengambil langkah-langkah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ada juga channel yang mengambil tipe channel berkategorikan blog dan orang itu bisa sukses karena ada banyak faktor yang mendukung untuk sukses. Tapi blog dan orang dan education atau pendidikan itu tidak jauh berbeda. Nah, ini juga merujuk kepada survei yang saya lakukan kepada channel-channel course yang sudah sukses seperti Course, kemudian Orion Philosophy, dan Red Frost Motivation. Nah, ini adalah 3 contoh channel course dengan subscriber terbanyak saat ini ya. Ada yang ratusan ribu dan ada juga yang sudah mencapai jutaan. Seperti Red Frost Motivation ini sudah memiliki 1,7 juta subscriber. Oke, di sini untuk channel course kategori yang diambil adalah people atau blog dan orang. Nah, channelnya juga bisa sukses seperti yang kita ketahui ya. Channel course ini sudah sukses menurut saya ya. Untuk estimasi pendapatannya itu sudah mencapai puluhan juta per bulan. Kita lihat channel course dan kita bisa memastikan bahwa channel ini sudah termonetize dengan adanya tombol gabung di dalam channel mereka. Di mana fitur ini baru bisa diaktifkan setelah channel tersebut memiliki akses ke monetisasi channel. Ini untuk kategori di channel course adalah blog dan orang, jelas. Ini menurut saya sih sebenarnya kurang cocok ya. Walaupun blog dan orang dan education itu tidak jauh berbeda. Misalnya blog dan orang tersebut membahas edukasi ya, jatuhnya ke education juga, ke pendidikan juga. Tapi ada 2 channel lain di sini yang besar-besar seperti Orion Philosophy dan Red Frost Motivation di sini menggunakan kategori channel yang sama, channel tipe education atau pendidikan. Kemudian di Red Frost Motivation juga mengambil kategori yang sama. Dan secara pribadi saya menilai ini sebenarnya sih lebih sesuai ya, karena memberikan course itu sama saja dengan memberikan edukasi atau wawasan tambahan atau pendidikan kepada orang lain dalam bentuk video. Cara settingnya di mana? Nah, kalian bisa men-setting secara default di bagian setelan, lalu masuk ke bagian default upload. Jadi setiap kalian mengupload video course, kalian tidak perlu lagi men-setting video kalian ke kategori pendidikan atau education. Di sini kita tidak hanya bisa men-setting kategori channel, tapi juga termasuk info dasar. Jadi ini bisa digunakan untuk mempercepat proses upload kalian dalam mengisi metadata. Kemudian juga tag, ini juga bisa kalian tambahkan secara default. Jadi kedepannya tidak perlu ditambahkan lagi, hanya perlu melengkapi bagian-bagian tertentu yang berbeda di setiap video. Kemudian kita masuk ke setelan lanjutan. Untuk lisensi kita ambil yang lisensi YouTube standar, kemudian kategori ini yang penting. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis kategori yang tersedia untuk channel YouTube. Ada berita dan politik, jelas ini tidak masuk ya. Kemudian ada blog dan orang, inilah yang dipilih oleh si channel course ini, dia memilih blog dan orang. Kemudian ada cara dan gaya, kalau cara dan gaya ini lebih ke channel tutorial seperti channel saya. Kemudian film dan animasi, jelas ini bukan ya. Game juga bukan, hewan dan peliharaan juga bukan, hiburan, apalagi komedi juga bukan, mobil dan kendaraan juga bukan, musik bukan, non-profit dan aktivisme ini juga bukan, olahraga juga bukan. Nah, yang lebih masuk akal di versi saya adalah pendidikan, dan ini juga diterapkan di 2 channel besar yang membahas konten course, yaitu Orion Philosophy dan Red Frost Motivation. Nah, kita tinggal pilih saja. Nah, selanjutnya di sini ada sertifikasi bahasa dan teks. Di sini ada bahasa video, ini mengarah kepada voice over di dalam video tersebut. Apabila video tersebut menggunakan bahasa Inggris, maka pilihlah yang bahasa Inggris. Tapi jika menggunakan bahasa Indonesia, maka pilihlah yang bahasa Indonesia. Kemudian untuk sertifikasi teks, di sini kita pilih yang bagian konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Kemudian untuk bahasa judul dan deskripsi,
Apakah kalian menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat judul kalian atau justru menggunakan bahasa Inggris? Nah, kita bisa pilih di sini agar lebih sesuai. Nah, jika ada di antara kalian yang sudah men-setting ini semua dan kenapa view-nya sedikit? Ya jelaslah view-nya sedikit. Kalian juga baru mulai, nggak mungkin langsung booming ya. Bahkan di TikTok pun yang katanya kita nggak tahu apa-apa itu bisa viral, itu harus pakai cara juga, harus pakai usaha juga untuk mendapatkan view. Karena tidak mungkin orang menonton sesuatu yang tidak menarik bagi mereka. Kita bisa melihat ke channel Course di sini, ada beberapa faktor yang mendukung view itu meningkat. Tapi setidaknya dengan menentukan settingan yang benar untuk video kita sesuai dengan ide konten yang kita upload ke dalam channel tersebut, ini bisa membantu metadata video yang akan lebih tersaring ke dalam penelusuran YouTube, yang mana itu bisa meningkatkan view, rekomendasi video, dan juga mendapatkan lebih banyak tampilan di YouTube. Nah, jika kalian membuat video YouTube dengan satu topik pembahasan core saja dan kalian mengoptimasi setelan channel kalian, metadata ketika kalian mengupload video dan video yang sedikit berkualitas, itu memungkinkan dengan besar sekali untuk video kalian itu tampil di rekomendasi video YouTube. Artinya, YouTube akan membaca metadata kalian yang nantinya disesuaikan dengan video-video yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita buka channel Course. Nah, di sini saya bakal play salah satu videonya. Kita ambil video pertama, kita play. Nah, di sini kan channel Course ya. Ini video kalian bisa muncul di sini. Nah, di sini ada channelnya Orion Philosophy, Red Frost Motivation. Nah, kenapa bisa muncul? Karena topik idenya sama. Nah, kalau kita klik lagi video course yang lain, nah, di sebelahnya kan bisa muncul nih video-video yang mirip dengan video yang sedang kita putar. Kalau diklik, ini masuk ke kategori rekomendasi YouTube. Kalau kalian sudah mendapat rekomendasi, dia bakal muncul seperti ini di channel YouTube kalian. Coba kalian lihat di sini, pertahankan channel Anda ditonton 44% lebih tinggi daripada biasanya dalam 28 hari terakhir. Kenapa bisa seperti ini? Karena saya membahas satu ide konten secara terus-menerus. Otomatis ketika video saya diputar, itu video lain yang berkenaan dengan video saya itu juga bakal diputar di sebelah video saya, atau konten yang sekiranya akan ditonton oleh penonton kalian saat ini untuk tontonan mereka selanjutnya. Karena satu genre dia ya, satu alur gitu. Misalnya di sini kalian bahas cara bikin channel YouTube. Nah, di sini keluar nih video kalian cara bikin thumbnail YouTube. Nah, itu kan menarik bagi penonton ya. Mereka juga ingin tahu setelah buat channel cara bikin thumbnailnya seperti apa. Nah, itu bakal diklik. Ketika diklik itu bakal masuk ke kategori rekomendasi video. Nah, untuk channel saya hanya di waktu-waktu tertentu saja itu nilai rekomendasinya bagus. Karena di channel saya kan ide kontennya itu bermacam ya. Bukan hanya tentang course saja, tapi tutorial-tutorial seperti cara menghasilkan uang, short link, cara editing video, dan juga cara edit-edit gambar. Itu saya bagikan. Jadi nilai rekomendasinya tidak terlalu besar. Karena nilai rekomendasi itu kan dikalkulasikan untuk keseluruhan channel, bukan hanya untuk satu video saja. Tapi kalau misalnya saya membahas seperti channel course ini, dia kan hanya membahas course saja ini, tidak ada konten lain di dalam channelnya. Itu nilai rekomendasi videonya pasti besar. Kalau misalnya kita hanya bahas satu topik, ini nilai rekomendasi videonya bakalan besar. Karena video tersebut bakal terus mendapat rekomendasi dari channel mereka sendiri dan juga dari channel orang lain. Kekurangannya di mana kalau channel seperti ini? Kekurangannya tergantung dari ide konten. Nah, ide kontennya, kalau kita hanya membahas satu hal, tentu ide kontennya sempit. Kalau seperti saya ini, ide konten saya bisa banyak. Makanya, ketika saya upload videonya itu selang-seling, hari ini bahas ini, besok bahas yang lain, hari ini bahas ini, itu nilai rekomendasi videonya bakal turun di dashboard analitik saya. Rekomendasinya bakal turun hanya 5,2%. Kalau saya hanya membahas satu konten saja, ini nilai rekomendasinya bakalan besar, bakalan jadi besar. Tapi ide konten saya ke depannya bakalan semakin sempit karena hanya punya satu topik pembicaraan. Dan faktor lain yang mendukung view itu bertambah dan kenapa view di channel kalian itu sedikit, sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhi view dari channel kalian, seperti faktor usia channel kalian. Ketika kalian baru membuat channel, ya itu sudah pasti view-nya bakalan sepi.
10, 20, 30. Ya karena persaingannya sudah ada dan orang-orang belum mempercayai channel kalian karena kalian masih baru gitu. Makanya view-nya sedikit. Padahal video yang kalian buat itu bagus tapi view-nya masih sedikit. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah ada duluan channel-channel lain yang membuat konten serupa sehingga penonton lebih tertarik ketika menonton di channel yang sudah duluan upload gitu ya, sudah duluan terkenal gitu. Meskipun kalian punya video yang tidak jauh beda kualitasnya dengan channel tersebut. Jadi faktor siapa yang mengupload lebih dulu itu juga berpengaruh ya. Dan bagi saya itu sangat berpengaruh sekali. Karena ketika diupload video tersebut kan belum banyak. Otomatis ketika orang melakukan pencarian di YouTube hanya video orang ini yang muncul. Dan otomatis ketika kalian mengupload video yang sama seperti yang orang ini buat, itu view dari channel yang sudah mengupload duluan ini sudah besar. Jadi meskipun video yang kalian buat itu lebih bagus dari mereka, bisa jadi view yang ada di tempat mereka ini lebih tinggi karena mereka mengupload lebih dulu. Dan lagi-lagi penonton juga bisa melihat kualitas video berdasarkan view. Misalnya saya melakukan pencarian, ini otomatis yang saya tonton terlebih dahulu adalah channel yang view-nya paling besar. Kalau view-nya yang paling besar kan ekspektasi kita itu video itu bagus sehingga view-nya besar. Nah begitu juga di channel-channel seperti ini. Nah, satu lagi faktor pamor ya, atau seberapa terkenal channel tersebut. Otomatis kalau misalnya channel itu sudah besar, kan subscribernya udah banyak. Itu dia upload apapun ke YouTube sudah dipercaya, orang sudah bakalan nonton. Meskipun thumbnail yang kita buat itu tidak menarik, ide konten yang kita bahas itu sudah dibahas oleh orang lain, ya itu tetap bakalan ditonton karena kita sudah punya subscriber tetap atau orang tetap yang mempercayai channel kita untuk menonton video yang kita upload. Misalnya seperti ini ketika saya mengupload ya 2 tahun yang lalu, sekarang kan saya punya 4,79 ribu subscriber ya. Ini ketika saya mengupload konten ini 2 tahun yang lalu, ini channel saya belum ada subscribernya, hanya puluhan atau ratusan lah subscribernya. Otomatis ketika saya mengupload video, walaupun video yang saya upload itu bagus, sudah saya optimalkan editingnya, tetap view-nya bakalan kalah sama channel yang sudah duluan ada. Ini buktinya. Di sini saya mengupload 2 tahun yang lalu. Cara hilangkan suara like di Facebook. Ini padahal videonya lengkap, deskripsi, voice over, editingnya juga ada. Kemudian saya tambahkan subtitle lagi supaya lebih sempurna. Kita lihat di tab sebelah di sini. Ada cara menghilangkan suara di Facebook juga, dan ini baru diupload 1 tahun yang lalu. Artinya saya 1 tahun lebih awal mengupload video yang ini. Tapi kenapa view-nya di sini bisa 11.000, di tempat saya hanya 81 view? Kan jauh sekali ini bedanya. Karena channel ini sudah duluan ada ketimbang channel saya. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihat dari jumlah subscribernya di sini 4,7 ribu subscriber, sedangkan yang ini subscribernya sudah puluhan ribu. Otomatis ketika kita mengupload itu sudah ada yang menonton. Dan ini bahkan komentarnya dinonaktifkan ini. Misalnya ada akun Instagram nggak terkenal, dia posting apapun yang like itu pasti sudah ribuan, puluhan ribu. Padahal yang difoto sama dia, yang diupload sama dia itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, datanglah kita memberikan manfaat yang lebih bermanfaat dari orang tersebut. Ketika kita mengupload, itu yang like hanya puluhan. Syukur-syukur bisa sampai ratusan. Jadi, faktor pamor itu juga sangat berpengaruh ya. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan untuk video saya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan berikan komentar terkait video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya.